Salim wa ala alihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua masih diberikan rahmat Allah SWT hingga kesempatan berkehidupan di hari ini, dan mudah-mudahan kita juga dalam naungan, dalam limpahan kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan Allah kepada kita, guna kita kembalikan kembali kenikmatan itu kepada Allah SWT dalam bentuk bersyukur dengan menambah amalia ketaatan kepada Allah SWT hingga menanti datangnya ajal atau batas umur kita. Dan mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu tidak melupakan kita menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah SWT, tetapi sebaliknya semakin menjadikan kita dekat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dipesankan oleh para khatib di sholat Jumat, yaitu bertakwalah kepada Allah SWT dan berusaha menjauhi apa yang dilarang Allah SWT. Teman-teman sekalian, izin kembali pada kesempatan di pagi hari ini. Pada kali ini saya mengutip sebuah hadis yang tercantum juga di kitab Jami'us Shaghir ya, Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti di halaman 56, juga kitabnya sama. Itu kalau mau mencari hadisnya ini cepat dengan metode pencarian huruf di sini ya, yaitu huruf hamzah seperti itu. Yang pada kesempatan pagi hari ini yaitu menampilkan hadis di nomor hadis 932 ya. Kalau kitabnya sama Jami'us Shaghir nanti 932 kan sama itu. Rawi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, hadisnya sahih, dan juga diriwayatkan di kitab Sunan An-Nasa'i, kami sudah mengecek kemarin sore, dan juga dicantumkan di kitab di kitab Syu'abul Iman ya, yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Langsung saja, apa itu bunyi redaksi hadisnya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, arba'atun yubghiduhumullahu, yaitu ada 4 golongan yang dibenci, atau ada 4 golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Al-bayya'ul khallafu, yaitu para pedagang ya, para pedagang yang berniaga yang banyak bersumpah. Jadi para pedagang yang banyak bersumpah, sumpah-sumpah palsu untuk membohongi pembelinya, berkata ini baik sebentar, wallahi, maka orang yang seperti ini, pedagang seperti ini sangat dibenci oleh Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal fakirul mukhtalu, yaitu yang kedua orang fakir yang sombong. Ya, orang fakir, orang miskin yang sombong ini sangat dibenci oleh Subhanahu wa taala. Wasyaikhuz zani, yang ketiga yaitu orang tua yang berzina. Ya, orang muda yang berzina juga Allah benci, tapi orang yang sudah sangat tua, sudah rentan, syekh ini berarti sudah sangat tua, sudah putih rambutnya, tapi masih berbuat zina. Jadi orang tua yang berzina itu sangat lebih dibenci oleh Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang keempat, wal imamul jairun. Yang keempat yaitu imam atau pemimpin yang durjana atau berbuat sewenang-wenang. Inilah 4 golongan yang dibenci oleh Allah SWT. Mudah-mudahan jika kita ada di posisi sebagai dari antara dari 4 ini, maka kita segera menyadari dan bertobat kepada Allah SWT. Sebagaimana janji Allah SWT kepada Rasulullah SAW di akhir surah Al-Baqarah itu, jika kita berbuat salah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na, itu Allah sudah berjanji baik. Itu ketika kita mau bertobat, ditunggu tobatnya kita. Ketika kita berkesalahan yang dari keempat kesalahan ini, maka Allah akan mengambil dosa kita selagi kita mau bertobat kepada Allah SWT. Jadi itu teman-teman. Jadi kami ulangi kembali, yaitu 4 golongan yang dibenci oleh Allah SWT. Yang pertama adalah pedagang yang banyak mengucapkan kalimat sumpah dengan nama Allah tapi mengandung kebohongan. Yang kedua, orang fakir atau orang miskin yang sombong. Yang ketiga, orang tua, orang yang sudah tua tetapi berzina. Yang terakhir, yang keempat, itu pemimpin atau para imam yang berbuat durjana atau berbuat sewenang-wenang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.